Waalaikumsalam. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancari pada hari ini oleh kita ya. Perkenalkan, saya Tiara Eni bersama rekan saya dari program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada hari ini kami ingin bertanya lebih mendalam lagi tentang kemuhammadiyahan kepada Bapak. Setegang, jadi gini teh, kalau kemudian kan memang secara masuknya ke dalam pembelajaran di sekolah ya, maupun itu di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ataupun sekolah menengah atas, dan hampir rata-rata pembelajaran ataupun materi pembelajarannya hampir dimulai dari pengenalan dulu sejarah. Jadi kan tidak berjenjang antara SD, SMP, dan SMA. Tidak seperti pembelajaran-pembelajaran pada lainnya. Seperti IPA, matematika kan itu setiap jenjang berbeda. Nah, beda halnya dengan kemuhammadiyahan karena di sini bersifatnya doktrinasi. Jadi kan tidak semua jenjang SD, SMP, SMA itu sekolahnya full dari Muhammadiyah semua. Kan ada yang SD-nya dari Muhammadiyah naik ke SMP, ada yang baru SMP-nya di Muhammadiyah. Begitu pula di jenjang SMA, bahkan di jenjang perkuliahan pun sama. Pasti teman-teman mahasiswa juga ketika belajar tentang AIK pasti belajar tentang sejarahnya dulu kan ya, siapa Ahmad Dahlan, berdirinya kapan dan sebagainya, maupun itu di Baitul Arqam ya, ada di Baitul Arqam. Nah, jadi kemuhammadiyahan ini bersifatnya sedikit doktrinasi kepada siswa-siswa ataupun mahasiswa yang memang belum mengenal tentang Muhammadiyah. Kenapa itu bersifat doktrin? Karena lumrah karena belajar di Persyarikatan Muhammadiyah. Di sekolah-sekolah Persis ataupun NU pun pasti ada doktrinasi-doktrinasi tentang ajaran-ajaran yang mereka ajarkan. Sama di Muhammadiyah. Jadi tidak, karena kan yang bisa meneruskan amal usaha ataupun Persyarikatan Muhammadiyah pasti salah satu pintu utamanya adalah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, jadi saya kira kemuhammadiyahan itu tidak hanya sebatas pembelajaran, tapi ada doktrin-doktrin dan ada pemahaman-pemahaman yang sengaja ingin diselipkan kepada siswa-siswa dan lebih jauhnya kepada mahasiswa untuk lebih paham apa itu Muhammadiyah. Jadi tidak hanya sekedar numpang sekolah, tapi siswa dan mahasiswanya pun tahu kenapa dan apa Muhammadiyah itu. Mungkin itulah kenapa ada pembelajaran kemuhammadiyahan ataupun al-Islam dan Muhammadiyah. Tadi kalau tanggal Hijriahnya itu 18 November tahun 1912, jadi sudah kurang lebih satu abad lebih Muhammadiyah berdiri gitu kan. Terakhir kemarin milad Muhammadiyah itu diselenggarakan di BND. Kita semester berapa? semester 4. Kemarin kan ikutnya ya? Iya. Milad ya, itu salah satu rangkaian kegiatan milad Muhammadiyah. Kita pakai nama milad, bukan pakai nama haul ataupun yang lain sebagainya. Ya, kita hanya milad pun hanya ada milad Muhammadiyahnya, tidak ada milad untuk pendirinya. Kan pendirinya kayak Haji Ahmad Dahlan. Itu didirikan di Yogyakarta. Mungkin jika teteh suka main ke Yogyakarta itu ada Gang Kauman. Itu tempat berdirinya yang menjadi landasan pertama adanya pergerakan Muhammadiyah itu di Gang Kauman. Tidak jauh dari Malioboro lah, sudah ada. Pertamanya itu dari Langgar itu kayak surau, kayak musola yang diisi hanya kurang lebih 6-10 murid, dan materi yang disampaikan oleh Ahmad Dahlan kepada para muridnya itu yang pertama itu surat Al-Muhammadiyah. Makanya kalau teteh-teteh mendengar sangat familiar kenapa Muhammadiyah bisa berkembang dengan filantropinya, karena awal berdirinya itu didoktrin untuk bisa tidak hanya
hafal, tidak hanya mengerti tapi bisa mempraktekkan dan memahami isi dari kandungan surat Al-Ma'un. Makanya hampir setiap amal usaha itu salah satunya sekolah, rumah sakit, panti asuhan itu semuanya adalah representatif dari surat Al-Ma'un. Mungkin itu sejarah singkat lah ya tentang berdirinya Muhammadiyah. Berarti alasan atau latar belakang pada saat itu didirikannya Muhammadiyah itu adalah ingin menerapkannya apa itu yang surat Al-Ma'un itu. Terkhususnya di Jawa Barat ataupun di Kota Bandung ya, tidak seperti di wilayah berkembangnya Muhammadiyah gitu ya di Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Rata-rata di Jawa Barat ataupun di Kota Bandung itu karena ibu kota provinsi dan juga lebih ke arah kota metropolitan. Jadi jika Teteh bisa merasakan berbeda antara perkembangan Muhammadiyah di Kota Bandung dan di beberapa kota di Priangan yang lainnya. Di Kota Bandung lebih ke sifatnya tidak terlalu seremonial karena memang pertama mungkin dari geografis dan kultur orang-orangnya itu sudah sibuk dengan kegiatannya masing-masing, jadi lebih terpusat di setiap kecamatan-kecamatan. Di Kota Bandung pun kan ada 30 kecamatan, kita hanya baru ada di 25 kecamatan, jadi belum sepenuhnya diisi oleh pimpinan cabang. Alhamdulillah di daerah Bandung Timur tidak hanya Arca Manik, ada Ujung Berung, Antapani, Mandala Jati pun sudah lumayan maju persyarikatan Muhammadiyahnya. Dan hampir di setiap pimpinan cabang itu punya amal usaha, maupun itu SD, SMP, SMA ataupun panti asuhan. Jadi alhamdulillah meskipun belum merata tapi sudah ada di 25 kecamatan. Dari ujung Cibiru ke ujung Andir, ada di Cidadap, ada perbatasan dengan Cimahi, perbatasan dengan kabupaten ada, situ ada Buah Batu dan Rancasari. Dari gerakan ataupun gerakan dakwahnya pun berbeda tuh ya. Karena kalau Muhammadiyah bisa diambil dari pengikut Nabi Muhammad, kalau Aisyah kan pengikut Siti Aisyah. Meskipun masih suami istri, tapi kan Siti Walidah punya gerakan khasnya, itu adalah gerakan lebih ke ranah wanita ataupun perempuan. Meskipun Aisyah kan berdirinya 5 tahun setelah Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah tadi 1912, kalau Aisyah itu berdirinya tahun 1917. Pergerakannya lebih ke ranah kewanitaan, maupun itu dari pengajian ataupun ranah-ranah dakwah. Jadi setiap PCM pasti ada PCA-nya otomatis. Jadi kan lebih concern ke ranah pengajian ibu-ibunya teh di setiap masjid ataupun di setiap keliling ke rumah pengurus. Biasanya kalau Aisyah itu lebih fleksibel, tidak seperti Muhammadiyah mengadakan pengajiannya karena rata-rata ibu-ibu ya jarang aktivitasnya setelah, apalagi ibu rumah tangga, setelah beres-beres rumah pasti ada jadwal pengajian. Kalau di sini biasanya di hari Rabu. Di hari Rabu tadi kalau Teteh lewat sana pasti ada masjid, dan biasanya pengajiannya di situ di hari Rabu. Kalau nggak Rabu pagi, Kamis sore itu ada pengajian Aisyah. Dan di setiap hari sekarang Kamis pagi itu di Masjid Agung dekat Pendopo itu ada pengajian Aisyah Kota Bandung. Jadi kalau ibu-ibu itu pengajiannya lebih fleksibel karena tidak kaku seperti bapak-bapak. Bapak kan harus malam dan lebih seremonial. Kalau ibu-ibu itu relatif lebih santai karena memang ranah ataupun targetannya membahas tentang kayak fikih wanita dan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga.
ajaran Muhammadiyah tidak hanya belajar tentang sejarah, pasti di dalamnya pun ada pedoman. Kita selaku warga Muhammadiyah mempunyai pedoman hidup yang namanya PHIWM. Itu kepanjangan dari pedoman hidup warga Islami Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Di dalamnya dibahas dari mulai akidah, fikih, akhlak sampai bab muamalah. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan sesama profesi, dengan berbeda profesi, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama warga Muhammadiyah, macam-macam lah di dalamnya. PHWM pun di kelas 7 itu sudah dibahas. Itu dibahas tentang mengenai akidah kayak uluhiyah, rububiyah, istilah akidah baik, akidah buruk yang menjadi pedoman warga Muhammadiyah. Jadi PHWM memang sudah diajarkan, sudah dikenalkan kepada anak-anak mulai dari kelas 7 di kurikulum yang sekarang. Jadi kan selain PHWM banyak lagi pedoman-pedoman yang perlu dipelajari. Misalkan kita ambil contohnya mungkin mengenai akidah mungkin ya, karena di situ ada uluhiyah, rububiyah, bagaimana cara kita menyikapi keimanan kita kepada Allah, gitu kan. Tidak boleh adanya TBC, bid'ah, khurafat, tahayul bid'ah, khurafat. Bagaimana kita hanya boleh menyembah hanya kepada Allah, gitu kan. Tauhid tunggal, tidak boleh menyekutukan, tidak boleh menduakan. Itu saya kira harus ditanam dari sejak dini kepada anak-anak. Jangan sampai ada paradigma ataupun pemikiran dari anak-anak mengenai hal-hal seperti itu. Yang saya pelajari di buku materi kelas 7 itu tentang ketauhidan yang memang sangat lekat dengan kehidupan peribadahan oleh anak-anak. Kan pasti anak-anak pun bertanya kenapa harus sholat dan sebagainya. Nah, itu kan ranah ketauhidan, bagaimana kita berkomunikasi dengan hablum minallah, gitu kan ya. Nah, itu saya rasa harus dipahami kepada anak-anak secara menyeluruh, gitu kan. Tidak bisa kita mengandalkan orang tua di rumah karena dengan berbagai macam kesibukan. Maka dari itu di PHWM materi kelas 7 itu membahas tentang ketauhidan. Dilanjut oleh akhlak, ya akhlak baik, akhlak buruk. Dengan sekarang banyaknya maraknya media sosial dan hal-hal yang bisa diakses dengan cepat, gitu kan, pasti penerapan akhlak pun harus sangat baik pada anak-anak. Dengan banyaknya hal-hal yang bersifat kekerasan maupun itu di sekolah atau di kampus, bahkan kan dengan sekarang ramainya hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua, gitu kan. Itu kan pasti sepintar-pintarnya orang kan tetap ya akhlak nomor satu, paling itu. Hitoh itu arah tujuan. Jadi kan tadi sudah ada pedoman hidupnya. Kita itu hidup itu sebagai warga Muhammadiyah itu harus seperti apa. Selanjutnya setelah hitoh itu setelah pedoman itu ada hitoh. Hitoh itu arah gerak ataupun arah langkah kita selaku warga Muhammadiyah itu harus seperti apa dalam berorganisasi, dalam mengembangkan amal usaha. Itu harus ada hitoh Muhammadiyahnya, harus ada panduan dan alurnya kita itu harus seperti apa. Nah gitu teh. Apakah hitoh itu dirumuskan atau gimana? Ya, hitoh pun sama halnya seperti banyak subbagian-subbagian yang harus dipelajari dan harus diimplementasikan agar sesuai dengan keinginan para pendiri Muhammadiyah. Makanya PHIWM dan hitoh Muhammadiyah itu muncul setelah pertengahan abad, tidak muncul dari awal. Karena kalau dari awal kan para pendiri Muhammadiyah masih ada, untuk menjaga tradisi dan untuk menjaga
kemurnian gerakan Muhammadiyah, makalah dibuat panduan PHIWM dan Hitoh Muhammadiyah agar masih sesuai dengan keinginan dan cita-cita para pendiri Muhammadiyah. Biasanya kalau ada PHIWM, Hitoh itu di ajang muktamar teh. Biasanya di muktamar dirumuskan adanya Hitoh Muhammadiyah, nanti hasil dari muktamar baru disosialisasikan di setiap musyawarah wilayah di setiap provinsi. Kalau muktamar kapan dan tahun berapanya saya lupa lagi. Yang tadi menjadi barometer dan menjadi landasan hidup kan, biar kita sudah dipedomani, sudah ada pedomannya. Nah, yang menjadi arahnya, yang mengarahkan pedoman itu seperti apa, itu di dalam Hitoh Muhammadiyah. Contohnya dalam hal kita mengembangkan amal usaha dan kita mengembangkan organisasi, itu ada apa yang harus kita perjuangkan, apa yang harus kita junjung tinggi dalam berorganisasi dan dalam mengurus amal usaha. Karena kan tidak gampang ya kita mengurus, karena kita ada embel-embel Muhammadiyahnya, jadi banyak hal yang memang harus kita merger, bahwa kita itu Muhammadiyah tidak boleh keluar dari Hitoh, biasanya ada kata-kata kayak gitu. Jadi ada sistematis dan ada barrier ketika kita berorganisasi, maupun itu di Muhammadiyah, di Aisyah ataupun di Ortom, dan juga untuk mengembangkan amal usaha, maupun itu di tingkat sekolah, rumah sakit ataupun madrasah. Mukadimah anggaran dasar. Nah, jadi mukadimah anggaran dasar itu di setiap organisasi pasti ada anggaran dasarnya. Nah, mukadimah anggaran dasar itu yang menjadi landasan ataupun acuan awal terbentuknya anggaran dasar Muhammadiyah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Jadi yang menjadi pusat dari semua peraturan yang dituangkan di dalam ADART itu ada di mukadimah anggaran dasar. Seperti halnya sama dengan mukadimah undang-undang dasar. Nah, kan ada mukadimahnya yang sering dibacakan oleh kita setiap upacara di SMP SMA. Setelah ada mukadimah ataupun pembuka undang-undang dasar, baru ada undang-undang dasarnya. Nah, di Muhammadiyah pun sama. Ada mukadimahnya dulu. Setelah mukadimah, biasanya mukadimah itu dibacakan ketika milad. Pas milad, setiap milad itu setiap sekolah dan kampus itu biasanya suka ada upacara. Nah, di situ dibacakan mukadimah anggaran ke arah sejarah terbentuknya Muhammadiyah, kenapa harus ada anggaran dasar. Tadi itu di mukadimah dibahas, dituangkan, baru ke bawahnya ada anggaran dasar. Ya, itu menjadi acuan awal terbentuknya organisasi Muhammadiyah. Kan sebelum kita menentukan peraturan dan kita menentukan batasan-batasan, pasti kita juga ada acuan historisnya, bagaimana Muhammadiyah ini terbentuk, agar kita tetap menjaga histori Muhammadiyah itu seperti apa. Dibuatlah acuan-acuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di dalam rumah tangga Muhammadiyahnya seperti apa, anggaran dasar yang menjadi landasan Muhammadiyah itu terbentuknya seperti apa. Biasanya karena memang PCM itu masih dalam satu organisasi Muhammadiyah, jadi dengan kita menerapkan integritas ataupun kapasitas kita sebagai pengurus untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ADART, saya rasa itu sudah menjadi mengimplementasikan mukadimah anggaran dasar. Dengan adanya peraturan-peraturan organisasi, dengan adanya salah satunya mungkin menyebarkan dan menyiarkan Muhammadiyah, salah satunya dengan bentuk pengajian, adanya sekolah-sekolah di setiap pimpinan cabang, itu saya rasa sudah masuk ke dalam tujuan awal terbentuknya Muhammadiyah, untuk menyiarkan agama Islam sesuai dengan ajaran Islam sebenarnya.
Kalau tadi kita berbicara pedoman itu sifat, berbicara hitoh itu arah tujuan. Nah, kalau kepribadian itu pribadi kita selaku warga Muhammadiyah itu harus seperti apa? Tadi kan pedoman hidupnya sudah ada, arah geraknya sudah ada, kan pasti kita juga mempunyai kepribadian yang membawa diri kita itu di Muhammadiyah itu seperti apa. Nah, kepribadian itu lebih kepada pribadi kita sendiri. Kita harus menyikapi hal-hal seperti apa, maupun itu dalam ketauhidan, fikih ataupun akhlak. Jadi kepribadian itu lebih ke diri kita sendiri. Kalau pedoman hidup dan arah itu lebih ke arah organisasinya. Warga Muhammadiyah secara keseluruhan harus seperti itu. Arah geraknya harus sesuai hitoh, dan yang menggerakkannya itu di dalam kepribadian itu harus seperti apa. Nah, itu dituangkan di dalam kepribadian Muhammadiyah. Jadi lengkap, tidak hanya pedoman hidupnya saja, tidak hanya arahnya saja. Muhammadiyah pun memikirkan bagaimana kita selaku pribadi kader Muhammadiyah pun harus bergerak ataupun harus bersifat seperti apa, harus bersikap seperti apa, itu dituangkan di dalam kepribadian Muhammadiyah. Totalnya kalau nggak salah ada 10 kepribadian yang harus pedomani dan harus sebisa mungkin harus dilaksanakan gitu. Mulai dari kepemimpinan kita memimpin amal usaha, memimpin organisasi, bahkan memimpin di dalam rumah tangga pun. Berarti nilai-nilainya tentang kepemimpinan Ya. itu ya. Itu lebih karena kayak tadi doktrin setiap pimpinan. Karena untuk mendapatkan materi PHWM, mendapatkan materi hitoh Muhammadiyah dan mendapatkan materi kepribadian mungkin bisa dibaca di website ataupun di banyak lah ya media-media sosial. Tapi untuk membahas lebih menyeluruh, ada pengajaran khusus yang dilakukan oleh Muhammadiyah lewat Majelis Pendidikan dan Kader MPK. Itu kita ada Baitul Arqam teh. Di Baitul Arqam itu ada sampai 3, Baitul Arqam 1, 2, 3, dan itu membahas rata-rata materi-materi tentang PHWM, materi-materinya tentang hitoh Muhammadiyah, tentang kepribadian Muhammadiyah. Adapun di setiap subuh di Jawa Barat itu diinisiasi oleh Aisyah, ada Aisyah mengaji, subuh Aisyah mengaji, GSM Gerakan Subuh Mengaji. Nah, itu rata-rata beberapa pertemuan itu membahas hitoh, membahas PHWM, membahas kepribadian dengan pemateri yang berbeda. Biasanya dari jam 5 sampai jam 6 subuh itu Zoom, itu biasanya membahas hal seperti itu. Jadi untuk lebih mendalam itu ada sesi-sesi khusus yang dibahas, karena kan banyak ya, tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan saja. Nah, karena kan dengan era digital dan era modern gitu kan, jika tidak semua kader Muhammadiyah, kader muda Muhammadiyah mengenal yang namanya PHWM, hitoh dan kepribadian gitu kan, karena yang penting aktifnya di Muhammadiyah gitu kan, tidak sesuai. Dan rata-rata jika tidak diingatkan dan tidak dibahas di setiap pengkaderan, itu banyak yang tidak menjalankan sesuai dengan itu gitu. Dengan anak mudanya mungkin seperti itu, dengan adanya gadget dan media sosial lebih asik dengan kehidupannya sehari-hari, jadi hanya menjalankan seperlunya dan sekebutuhnya saja gitu kan. Kalau ingin lebih mendalam mungkin yaitu kita kan ada pengadaan lanjutan untuk membahas ketiga materi tadi. Terkhusus di PHWM itu ada materi tentang menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Biasanya itu dibahas oleh ibu-ibu Aisyah. Jadi pedoman hidup warga Muhammadiyah itu tidak, meskipun namanya Muhammadiyah, tapi di dalamnya ada pembahasan tentang keaisyaan.
Salah satunya itu tadi menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, di situ biasanya tidak dibahas oleh ibu bapak, tapi dibahas oleh ibu Aisyah bagaimana menjadi keluarga yang samawa istilahnya. Nah, itu di salah satu materi di PHWM itu ada mengenai bab keluarga. Dan bab keluarga itu tidak hanya menjadi sakinah mawaddah warahmah, mungkin ya banyak materi-materi keluarga yang lain di PHWM yang khusus dibahas oleh ibu-ibu Aisyah. Dan biasanya kalau Aisyah itu program-programnya suka lebih unik tuh. Kemarin waktu di halal bihalal Aisyah Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Barat, Aisyah Jawa Barat mengeluarkan program yang namanya pemulasan jenazah. Nah, jadi ada program turunan dari PWA Jawa Barat untuk dilaksanakan di setiap daerah dan setiap kecamatan. Itu salah satu tentang pemulasan pemulasan jenazah. Karena kan kita ketahui setiap saat dan setiap waktu pasti ada yang meninggal tuh ya. Dan dengan adanya tadi tantangan zaman sekarang, tidak semua anak muda bisa memandikan dan mengulas jenazah. Itu menjadi landasan ataupun acuan Aisyah untuk menurunkan ataupun mengeluarkan program tersebut. Jadi untuk bisa memberikan edukasi dan pemahaman kepada setiap warganya bagaimana cara kita memulas dan memandikan jenazah. Karena kan memulas dan memandikan jenazah kalau dalam syariat Islam kan harus dengan muhrimnya ya. Perempuan dengan keluarga perempuan, laki-laki dengan keluarga laki-laki. Jangan sampai di dalam salah satu keluarga itu tidak ada seorang pun yang bisa dan paham tentang mengurus jenazah itu seperti apa. Makanya itu juga kan masuk ke dalam pembahasan keluarga. Makanya Aisyah concern dalam hal yang tidak terlalu dilirik lah oleh orang-orang lain, yaitu dalam hal memandikan dan mengulas jenazah. Gitu. MKCM itu matan keyakinan dan cita-cita warga Muhammadiyah. Jadi keempat matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi kan tadi ada pedomannya, ada hitohnya, ada kepribadiannya. Dan kepribadiannya pasti mempunyai cita-cita dan keyakinan. Tadi bahasnya itu tentang MKCM. Jadi tentang cita-cita dan keyakinan kita selaku warga Muhammadiyah itu ingin Muhammadiyah itu seperti apa. Nah itu dibahas di MKCM. Biasanya keempat pedoman tadi itu selalu ada revisi dan selalu ada penambahan-penambahan. Biasanya di muktamar itu jadi misalkan ada pembahasan tentang ini sudah tidak relevan di zaman sekarang, itu dibahasnya di muktamar. Biasanya kalau di musyawarah itu ada komisi-komisi, kita ikut permusyawaratan Muhammadiyah, ikut pernah itu ada komisi-komisi yang membahas setiap pedoman-pedoman, apakah pedoman ini masih relevan dengan zaman sekarang atau tidak. Makanya itu menjadi panduan kita dalam Muhammadiyah. Salah satunya MKCM, matan keyakinan dan cita-cita. Jadi dipikirkan pedoman hidupnya, dipikirkan juga arah geraknya, dipikirkan kepribadiannya seperti apa, dan dipikirkan juga keyakinan kita untuk bermuhammadiyah dan cita-cita kita di Muhammadiyah itu seperti apa. Jika kita membahas tentang matan keyakinan dan cita-cita, mungkin lebih ke keinginan setiap keinginan kita Muhammadiyah itu ingin seperti apa. Biasanya di setiap kepengurusan itu ada program, itu ada jangka menengah, jangka pendek, dan jangka panjang. Dan biasanya itu ada cita-cita ataupun keyakinan yang dituangkan di setiap program kerja. 5 tahun ke depan itu kita itu ingin, misalkan karena di sini misalkan belum ada panti asuhan, kita buatlah 5 tahun ke depan itu panti asuhan. Kenapa kita harus buat panti asuhan? Kita ada misalkan di sekeliling
warga masih ada banyak anak-anak yatim yang tidak terurus ataupun banyak pemulung ataupun yang sebagainya, memang bisa ditampung di dalam pedesaan tersebut. Itulah keyakinan kita selaku Muhammadiyah untuk menyiarkan dan mengimplementasikan surat Al-Maun tersebut. Jadilah dibuat cita-cita kita ingin punya panti asuhan untuk membantu warga sekitar, mungkin kita mengimplementasikan di kehidupan. Ortom itu panjangan dari organisasi otonom teh. Kita punya 6, 7 lah. Aisyah pun itu termasuk ortom teh. Karena organisasi tunggalnya Muhammadiyah. Kita itu ada 7. Yang pertama itu ada Aisyah. Yang kedua itu ada Pemuda Muhammadiyah untuk mengurus pemuda-pemuda Muhammadiyah. Yang kedua itu ada Nasihatul Aisyah. Kalau pemuda Muhammadiyah itu sebelum masuk Muhammadiyah pemuda dulu biasanya. Kalau Nasihatul Aisyah itu pemudi teteh-teteh umur dari beres mahasiswa, dan itu pun ada rentan umurnya teh. Kalau Aisyah itu dari 40 ke atas. Kalau pemuda itu dari sesuai dengan peraturan pemerintah maksimal 40 tahun di pemuda, dan di yang lain itu maksimal 40 tahun. Beres Nasihatul Aisyah itu sebelum di Aisyah dan Nasihatul Aisyah. Di bawahnya itu ada IMM, di bawah sebelah kanan itu teh. IMM itu mahasiswa. Di bawahnya mahasiswa itu ada pelajar. Di kepanduannya ada HW. Di bela dirinya ada tapak suci. Nah, jadi itu ada segmensinya masing-masing, meskipun di dalam naungan Muhammadiyah karena namanya organisasi otonom pasti ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya masing-masing. Jadi tidak menginduk ke Muhammadiyah. Di pemuda ada, di Aisyah ada, di NA, IPM, IMM, tapak suci dan HW pun ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya masing-masing. Meskipun dalam induk Muhammadiyah karena dinamakannya otonom, karena badan otonom itulah istilah pemerintahnya, jadi berdiri sendiri, hanya menginduk saja di bawah naungan Muhammadiyah. Biasanya hanya menginduk di naungan Muhammadiyahnya itu hanya di bagian SK Kemenkumham, misalkan legalitas ortom itu berdiri biasanya induk sama Muhammadiyah. Tapi kalau kayak aturan-aturan organisasi biasanya itu ada masing-masing, setiap ortom masing-masing. Kayak tadi pembatasan umur, tujuan organisasi gitu kan. Biasanya di depannya itu ada tujuan organisasi ortom tersebut, di selanjutnya ada sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Nah itu harus ada embel-embel itu. Biasanya suka berbenturan dalam hal dari segi keaktifan pengurus teh. Karena di IPM itu maksimal 28, di IMM pun di IPM itu maksimal 24 tahun, di IMM itu maksimal 28 tahun. Nah, jadi di antara IMM dan IPM itu banyak saling tumpang tindih teh. Harusnya sudah di IMM tapi masih enak aktif di IPM. Kan beda ya jenjang, dari umur mungkin jenjangnya beda, tapi dari segi keaktifan jika sudah di tingkat pimpinan pusat dan pimpinan wilayah pasti itu sudah pada mahasiswa teh. Terkadang suka nyaman di zonanya masing-masing. Yang IPM ngomong ke IMM gitu kan, yang IMM pun jarang aktif di IPM. Jadi bagusnya harusnya berjenjang gitu, dari pelajar, mahasiswa, atau dari mahasiswa langsung derca, yang perempuannya masuk LA, yang laki-laki masuk pemuda. Nah, tapi jarang, tidak sesuai di lapangan, tidak sesuai dengan hukum aturan. Itu masih banyak. Ketika sudah aktif di IPM sudah tidak melanjutkan di IMM, sudah aktif di IMM sudah tidak melanjutkan di pemuda. Jadi ada istilahnya krisis kader itu karena tidak berjenjang, tidak hikmat dengan jenjang
karirnya masing-masing. Kadang dari IMM sudah vakum langsung masuk pemuda ataupun langsung masuk Muhammadiyah itu ada. Jadi biasanya anak-anak muda itu ada ego ortomnya masing-masing teh. Ada yang pakai jas kuning, jas merah, ataupun jas pemuda ataupun batik NA itu ada ego ortomnya masing-masing. Nah, tadi sering saya bahasnya sering saya mention tentang amal usaha. Di Kota Bandung itu amal usahanya ada 3 bidang. Yang pertama ada kesehatan, pelayanan sosial, dan pendidikan. Kalau di pendidikan itu kita ada 36 sekolah. Kalau panti asuhan itu kita ada 10 panti asuhan. Kalau pelayanan kesehatan itu kita ada RSMB mungkin ya, rumah sakit dan klinik-klinik di tidak di setiap kecamatan, tapi di beberapa kecamatan itu ada klinik PKU gitu, klinik lah yang memang cikal bakal menjadi rumah sakit ataupun jadi poliklinik. Kalau sekolah itu kan tersebar di 25 kecamatan, SD 10, SMP-nya ada 10, MTS-nya ada 3, SMA, SMK, dan MA itu menyebar. Kalau buat pengelolanya di tingkat daerah itu hanya mengelola SD dan SMP. Untuk pergantian kepala sekolah, SK guru dan sebagainya itu diatur. Kalau SD dan SMP itu diatur oleh Kota Bandung ataupun di lingkup daerah. Kalau SMA, SMK dan MA itu yang memberikan SK dan yang mengurusi bagian administrasi ke dinas pendidikan itu diaturnya oleh pimpinan wilayah. Jadi perbagian sekuensial seperti itu. Kalau TK dan PAUD saya kurang tahu jumlahnya berapa, tapi Aisyah pun punya cukup banyak buat TK dan PAUD. Kalau buat SMP, SD dan SMA itu ada di ABS, Aisyah Boarding School di Balenda. Kalau universitasnya UMB itu 1, kemudian asalnya ada STIM dan STAIM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Agama Islam. Karena ada UMB, semuanya melebur menjadi 1 UMB. Kalau Aisyahnya itu ada UNISA, itu khusus biasanya awalnya itu dari stikes Aisyah, naik akreditasi ataupun naik grade menjadi Universitas Aisyah. Aung sekolah, kalau panti asuhan kita komplit Kota Bandung dari mulai bayi, tingkatan SD, SMP, SMA, dan panti jompo pun ada. Kalau bayi itu ada di Bayi Sehat yang Purnawarman dekat Unisba, anaknya Ridwan Kamil Arka, nah itu ambil dari Bayi Sehat. Yang kemarin rame itu ambil dari Bayi Sehat. Kalau tingkat SD, SMP, SMA banyak di Jembrung ada, hampir setiap kecamatan ada. Kalau yang panti jomponya itu di Gerebage, dekat gerbang Sumarekon, daerah-daerah Sumarekon itu ada panti asuhan panti jompo. Kalau di tingkat cabang itu kan kita mendengar Muhammadiyah itu kan hanya besar di atas yang tingkat pusat dan tingkat wilayah itu besar. Tapi jika kita kerucutkan ke bawah, ke tingkat cabang dan ranting, khususnya mungkin di Jawa Barat, nah itu sedikit rada unik sedikit rada beda. Hype-nya tidak terlalu besar karena mungkin salah satunya di ibu kota provinsi. Jika kita pindah ke Garut, Ciamis, Tasik, ataupun Bogor, Sukabumi itu beda hype-nya. Karena kita itu di ibu kota provinsi, hype-nya hampir sama dengan di Jakarta. Keaktifan dan
pengajiannya pun secara seremonial saja. Kalau rutin pun suka ada, tapi tidak semeriah misalkan kalau tabligh akbar, kalau di halal, seremonial gitu kadang lebih banyak simpatisan dan pengurusnya. Seperti kemarin saja kita ada lebaran yang berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah, itu terasa simpatisan dan warga Muhammadiyahnya pun terpusat ya. Seperti kemarin kan di sini mengadakan Idul Fitri, jadi kita bisa mengukur kader-kader Muhammadiyah yang aslinya pun seperti apa dilihat dari kemarin kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau kegiatan-kegiatan biasanya suka berbentrokan dengan kesibukan masing-masing. Ada yang kerja, ada yang kuliah dan sekolah, jadi kita ngatur waktunya misalkan sore ke malam atau malam mulainya daripada Isya gitu kan. Kalau buat Muhammadiyahnya, kalau buat Aisyah itu karena kebanyakannya dimulai dari pengajian ibu-ibu teh. Pengajian ibu-ibu kan, ibu-ibu mah kan pengajiannya lebih fleksibel ya, udah nenek-nenek ataupun udah tua ataupun ibu rumah tangga yang tidak ada lagi aktivitas setelah mengerjakan kegiatan rumah. Nah, biasanya itu lebih fleksibel, kegiatan pengajiannya lebih variatif lah kalau buat Aisyah. Dan kalau di beberapa kegiatan ibu-ibu tuh lebih suka abringan teh, abringannya lebih suka lah. Kalau bapak-bapak mah kan kadang masing-masing perginya kan, kalau ibu-ibu kan satu angkot, dua angkot bareng. Resepnya ibu-ibu itu bedanya dengan bapak. Mungkin kalau bapak hype-nya lebih seremonial, kalau ibu-ibu itu hype-nya lebih enak di pengajian rutinnya gitu. Kalau itu teh tantangan di setiap pimpinan cabang, apalagi di pimpinan cabang daerah perkotaan teh, Lengkong, Regol, masuk ke Sumur Bandung, nah itu udah susah teh. Apalagi daerah Sumur Bandung itu sudah banyak perhotelan, mall, terus banyak ruko-ruko, dan orang-orangnya pun kan komplek. Apalagi sudah masuk ke klaster kan itu udah sulit untuk disentuh orang-orangnya. Mungkin punya tantangannya itu di daerah-daerah kota, terkhusus di titik-titik sentral kota Bandung, itu lebih susah lagi untuk menjadi warga Muhammadiyah. Kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat amaliyah, karena kita ada lajismu di sini, lebih ke semangat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan amalnya lebih enak karena kan dihimpun oleh kita dan dikeluarkannya pun oleh kita gitu kan. Jadi ada istilahnya ada fresh money lah, dari kayak kemarin kan kita ada kalau kita ada lajismu kan ada kayak infak, zakat dan sedekahnya lebih enak teh. Jadi kita tidak mempromosikan lembaga amil zakat yang lain, tapi kita bisa mempromosikan lembaga amil zakat kita sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kita atur sendiri. Jadi alhamdulillah di 2 tahun ini kita sebar zakat fitrah, terus kita sebar tajil, dan kita sebar pengajian-pengajian. Lebih enak geraknya karena kita punya fundraising sendiri. Jadi untuk berdakwah dan lebih menyiarkan Muhammadiyah itu lebih enak. Wawancara kali ini sudah selesai ya Bapak, terima kasih atas kesediaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.